Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisa Nurfaida dan kelompok saya ada Ajeng Nurdina, Dia Aryani, Ella Vanita, dan Hafni Maligai. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer. Dan yang pertama akan saya jelaskan bagian yang dimaksud dengan transmisi data. Apa yang dimaksud dengan transmisi data? Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Transmisi data dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama transmisi serial dan transmisi paralel. Nah, transmisi serial itu transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan, dengan demikian data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Setiap komputer diperlengkapi dengan saluran serial atau serial port RS232C, yaitu saluran yang bisa menerima atau mengirim data secara serial. Yang kedua, transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Pada komputer tersedia juga saluran paralel atau parallel port, misalnya saluran yang dihubungkan dengan printer ketika akan mencetak data. Pada kenyataannya, komunikasi jarak jauh melalui kabel banyak dilakukan secara serial. Misalnya saluran telepon, karena untuk transmisi paralel diperlukan kabel 8 kali lipat kebutuhan kabel pada transmisi serial. Yang kedua, konfigurasi jalur komunikasi. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi konfigurasi titik ke titik point atau yang disebut juga dengan point to point, dan konfigurasi multi titik atau multi point. Titik ke titik point to point menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. Nah, itu ada contoh gambarnya ya. Ke bawah. Di gambarnya. Atas lagi. Ke atas lagi ya. Nah, itu ada host ya. Itu ada 1, 2, 3, 4 perangkat komputer itu kan. Nah, itu yang pertama itu host menyalurkan 4 komputer itu. Jadi yang dimaksud dengan koneksi point to point. Yang ke bawah. Nah, multi titik atau multi point menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Nah, itu pada gambar kan itu topologi bertopologi bus. Itu kan berarti lurus ya, kalau yang tadi bercabang. Nah, ini namanya multi point. Nah, jadi bentuknya lurus, nggak bercabang ke atas, bawah, kanan, kiri, enggak. Nah, kalau mode transmisi adalah cara pengiriman data dari satu piranti ke piranti lain, yaitu secara sinkron atau synchronous transmission, dan tak sinkron, disebut juga dengan asynchronous transmission. Transmisi sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, berada pada waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SYN untuk melakukan sinkronasi antara dua piranti yang berkomunikasi, kemudian menyusun sinyal STX, start of text, yang menyatakan awal dari transmisi data, kemudian sejumlah atau blok data dikirim, dan ditutup dengan ETX, end of text. Terakhir ada sinyal BCC atau block check character, yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Nah, transmisi tak sinkron adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengiriman dan penerima, tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim dan piranti penerima jauh berbeda. Sebagai contoh, transmisi data dari keyboard ke memori dilakukan tak sinkron karena kecepatan keyboard ditentukan oleh kecepatan user dalam menentukan tombol atau faktor manusia. Kecepatan memori ditentukan oleh transfer rate dari memori. Namun, bagaimanapun cepatnya manusia dalam mengetik masih lambat dibanding kecepatan prosesor dalam mentransfer data. Apabila dilakukan secara sinkron, maka memori atau prosesor banyak kehilangan
kehilangan waktu percuma menanti tombol ditekan. Biasanya transmisi tak sinkron dilakukan karakter per karakter, di mana setiap karakter diawal oleh start of bit atau SOP dan ditutup dengan parity bit untuk memeriksa kesalahan, dan end of bit atau yang disebut juga dengan EOB. Nah, selanjutnya arah transmisi. Arah transmisi dari dua piranti yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu simplex, yang kedua half duplex, dan yang ketiga full duplex. Simplex menyatakan komunikasi antara dua piranti hanya bisa dilakukan satu arah saja dari sumber atau pengirim ke tujuan atau penerima. Sebagai contoh, komunikasi antara pemancar TV dengan pesawat TV. Yang kedua, komunikasi antara amplifier dengan speaker. Yang ketiga, komunikasi antara perangkat berkode dengan komputer. Nah, itu contohnya tadi ya. Yang selanjutnya half duplex, yaitu menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah namun tidak serentak atau tidak bersamaan, tetapi bergantian. Bila satu piranti sedang mengirim, yang lain hanya menerima, dan sebaliknya. Sebagai contoh, komunikasi yang menggunakan hand talkie atau walkie talkie dilakukan secara half duplex. Selanjutnya full duplex, menyatakan komunikasi antara dua piranti yang bisa dilakukan dua arah dan bisa serentak bersamaan. Sebagai contoh, komunikasi melalui pesawat telepon adalah komunikasi full duplex. Nah, komunikasi antara dua komputer bisa saja menggunakan salah satu dari ketiga transmisi tersebut, tergantung pada protokol komunikasi yang digunakannya. Nah, ini ada multiplexing. Berkaitan dengan efektivitas pengguna media komunikasi, di mana satu media akan lebih efektif apabila bisa digunakan oleh lebih dari satu transmisi data. Sebagai contoh, suatu media yang memiliki kapasitas besar, misalnya serat optik dengan 384 kbps, tentu tidak efisien apabila hanya digunakan oleh satu transmisi berkecepatan rendah, misalnya koneksi dua komputer dengan 64 kbps. Perangkat yang diperlukan untuk melakukan multiplexing adalah multiplexer atau MUX dan di multiplexer atau yang disebut juga dengan DMU. Nah, itu ada contoh gambarnya multiplexing ya. Nah, itu MUX sama apa itu satunya DMU. Pada dasarnya ada 3 macam bentuk multiplexing, yaitu time division multiplexing TDM, frequency division multiplexing, dan code division multiplexing. TDM atau yang disebut juga dengan time division multiplexing adalah teknik multiplexing dengan cara memberi alokasi waktu pada masing-masing transmisi secara bergilir. Teknik TDM biasa digunakan apabila total kapasitas transmisi melebihi kapasitas medium, yang biasa disebut dengan baseband medium atau jalur sempit. Karena kapasitas medium terbatas, maka setiap piranti yang berkomunikasi mendapat slot waktu untuk mengirim data. Nah, itu ada contohnya ya. Nah, itu FDM. Nah, kita jelaskan langsung ke teknik FDM-nya. Nah, teknik FDM banyak banget digunakan pada komunikasi data dengan medium berkapasitas besar. Biasa disebut sebagai broadband medium. Melalui teknik ini, sebagai siaran TV dapat disalurkan dalam satu kabel atau kabel TV, atau video, suara, dan data bisa disalurkan bersama dalam satu kabel. Nah, itu gambar kedua itu CDM. Nah, teknik CDM memungkinkan bandwidth saluran komunikasi suara bisa digunakan bersama oleh banyak telepon seluler. Next. Dia Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu topologi pada jaringan komputer. Topologi jaringan adalah berbagai node, perangkat, dan koneksi jaringan yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan logis, terstruktur, dan teratur. Fungsi utama dari topologi jaringan adalah untuk mengetahui bagaimana beberapa komputer dan host dalam sebuah jaringan berkomunikasi satu sama lain. Setiap macam topologi jaringan memiliki karakter yang berbeda, mulai dari kecepatan, pengiriman data, dan proses maintenance. Terdapat dua pendekatan topologi jaringan, yaitu fisik dan logis.
Topologi jaringan fisik mengacu pada koneksi fisik, interaksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Beberapa jenis topologi jaringan yaitu yang pertama topologi fisik dan yang kedua topologi logis. Yang pertama yaitu topologi fisik. Topologi fisik merupakan bentuk fisik dari tata letak kabel dan tidak abstrak. Jenis topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Topologi fisik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama point-to-point connection, yaitu koneksi antara dua perangkat yang terjadi melalui satu nirkabel atau wireless. Yang kedua yaitu multi-point connection, menunjukkan pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multipoint pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus atau unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu topologi logis. Topologi logis yang pertama yaitu topologi bus. Perangkat yang ada pada jaringan topologi bus berhubungan melalui kabel tunggal yang dikenal dengan nama kabel backbone. Setiap node terhubung ke kabel backbone melalui kabel sambungan maupun secara langsung. Kabel ini yang nantinya akan mengirimkan jaringan ke perangkat lainnya. Topologi bus umumnya digunakan pada jaringan standar 802.3 atau Ethernet dan 802.4. Kelebihan dari topologi bus adalah yang pertama, harga terjangkau. Dalam topologi bus, semua node terhubung langsung ke kabel tanpa melewati hub. Inilah kenapa biaya awal instalasinya rendah. Dan yang kedua yaitu kecepatan data yang cukup. Kabel koaksial atau twisted pair yang digunakan dalam jaringan berbasis bus yang mendukung hingga 10 Mbps. Yang ketiga yaitu kegagalan minim. Pada topologi ini, kegagalan pada suatu node tidak akan berpengaruh pada node lainnya di dalam jaringan. Kekurangan topologi bus. Yang pertama yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Dan yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu jika ada masalah pada kabel, misalnya kabel terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua yaitu topologi ring. Jenis topologi ring sama seperti topologi bus sebelumnya, tetapi dengan ujung-ujung yang terhubung. Data mengalir dalam satu loop tunggal yang dikenal sebagai loop tak berujung. Node yang menerima pesan dari perangkat sebelumnya akan mengirimkan semua data ke node berikutnya. Data mengalir dalam satu arah dan mengalir searah jarum jam, dan topologi ring tidak memiliki ujung akhir. Metode akses yang paling umum dari jenis ini adalah token passing. Kelebihan topologi jaringan berbentuk ring, yang pertama yaitu mudah untuk dirancang, yang kedua mudah untuk melakukan instalasi baru, yang ketiga penggunaan kabel yang hemat, yang keempat, kecepatan aliran data lebih tinggi. Dan yang kelima itu tidak memiliki resiko collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Kekurangan dari topologi jaringan berbentuk ring. Yang pertama, jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Dan yang kedua, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Dan yang ketiga yaitu sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Topologi yang ketiga itu topologi star. Topologi star adalah susunan jaringan di mana setiap node terhubung ke hub pusat, kabel switch atau komputer pusat. Topologi ini merupakan salah satu topologi terpopuler karena komputer pusat dikenal sebagai server dan perangkat peripheral yang terhubung ke server dikenal sebagai klien. Kabel koaksial atau kabel RJ45 digunakan untuk koneksi ini. Kelebihan topologi jaringan star, yang pertama yaitu mudah untuk dirancang, yang kedua yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan, yang ketiga jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi, yang ketiga lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Dan kekurangan dari sistem topologi jaringan, yang pertama yaitu perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terlambat.
Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa yang tinggi. Topologi yang keempat yaitu topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star. Ciri-ciri topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki, komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Kelebihan dari topologi jaringan tree yang pertama yaitu sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga, jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Yang keempat, arus informasi data dilakukan secara point-to-point. Kekurangan topologi jaringan tree. Seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Yang kedua, peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh besar pada sistem topologi. Dan yang ketiga yaitu sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Topologi yang kelima yaitu topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jalan adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Ciri-ciri topologi mesh yang paling terlihat adalah menggunakan banyak kabel karena koneksi langsung dihubungkan antar komputer. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port I per O, serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Kelebihan topologi mesh yang pertama yaitu dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. 2. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan lain. Yang ketiga, keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Dan yang keempat yaitu mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Kekurangan dari topologi mesh yang pertama yaitu menggunakan banyak kabel dan port I per O. Yang kedua, proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Dan yang ketiga yaitu biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Topologi yang selanjutnya adalah topologi hybrid. Topologi jenis hybrid merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya, topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Kelebihan topologi hybrid yang pertama, fleksibel dan efisien karena dapat memadu tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Yang kedua, tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, kecepatan jaringan cukup stabil. Kekurangan dari topologi hybrid, yang pertama, biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit. Yang kedua, instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Dan yang ketiga, jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Dan topologi yang terakhir yaitu topologi peer-to-peer. Topologi jaringan peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lain. Setiap komputer di dalam jaringan topologi peer-to-peer dapat saling berinteraksi tanpa adanya server. Setiap komputer bisa menjadi klien dan server secara bergantian. Kelebihan topologi jaringan peer-to-peer ini adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch, biaya yang diperlukan murah, dan proses instalasi yang mudah untuk dilakukan. Kekurangan dari topologi jaringan peer-to-peer adalah keamanan data kurang terjamin, proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya yaitu materi tentang three-way handshake. Yang pertama, apa itu three-way handshake? Three-way handshake merupakan mekanisme yang diterapkan dalam TCP atau IP untuk memastikan paket data dapat terkirim dengan baik. Sebagaimana kita tahu. Maaf sebelumnya untuk karena Ella Venita ada masalah jaringan, jadi dilanjutkan untuk nomor 4.
Afni Mahligai bisa memulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy layer. Fuzzy layer atau Open System Interconnection adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang mampu membuat aktivitas manusia menjadi lebih efisien. Contohnya yaitu pengiriman sebuah pesan melalui email. Adapun fungsi dari konsep fuzzy layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Fuzzy layer terdiri dari 7 layer. Yang pertama ada application layer, presentation layer, session layer, transport, network, data link, dan physical layer. Yang pertama, application layer. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat atau penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya seperti saat kita ingin mengirim surat atau email, akan memulai komunikasi dengan jaringan terlebih dahulu sebelum pesan dapat dikirim. Yang kedua, presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan dengan program tertentu. Presentation layer juga berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi antar dua perangkat komputer. Yang ketiga ada session layer. Session layer merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, dan session layer mengirimkan data melalui pos. Yang keempat, transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Transport layer akan mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan atau layer berikut, serta memastikan apakah data tersebut sudah tersampaikan dengan baik. Yang kelima ada network layer, bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Selanjutnya, yang keenam data link layer, berperan sebagai pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Layer ini hampir sama dengan transport dan network layer, bedanya data link layer berada di jaringan yang sama. Yang terakhir ada physical layer, lapisan paling dasar dari OSI layer yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bitstream atau data digital seperti frekuensi radio atau internet. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng Nurdina. Selanjutnya untuk menjawab nomor 5, menjelaskan tentang cara menentukan netmask, network ID, broadcast ID, host awal, host akhir, range host, dan jumlah host dari sebuah network. Di sini saya memberikan contoh, yaitu ada sebuah biner berupa 123.116.112.82 dengan prefix 28. Netmasknya yaitu 225 didapatkan dari prefix 28 yaitu 225.225.225.240. Kemudian 111 hingga 8 ini didapatkan dari biner 225 ini. Kemudian yang biner 111100 didapatkan dari sebentar. Kemudian untuk selanjutnya untuk 01111011 ini didapatkan dari desimal 123. Kemudian yang ini didapatkan dari desimal 116. Kemudian yang ini didapatkan dari 112 dan yang ini didapatkan dari desimal 28. Kemudian ini di N-kan dengan ini. Kemudian mendapatkan hasil berupa 011111.1100.1100.1111.1110. Kemudian net ID didapatkan dari biner ini ya, sehingga didapatkan desimal 123.116.112.242.
Kemudian wildcard atau WC 255.255.255.255 dikurangkan dengan netmasknya ini, sehingga didapatkan hasil 0.0.0.15. Selanjutnya untuk BC, dari hasil WC ini ditambahkan dengan 123.116.112.242 yang mana didapatkan dari NetID. Kemudian hasilnya 123.116.112.257. Kemudian untuk host awal yaitu NetID ditambah 1 didapatkan hasil 123.116.112.243. Kemudian untuk host akhir BC dikurangi 1 sehingga didapatkan hasil 123.116.112.256. Selanjutnya untuk range 123 ditambah 116.112.243 min atau dikurangi 123.116.112.256. Kemudian selanjutnya jumlah host 2 pangkat rumusnya 2 pangkat Y min 2. Jadi 2 pangkat 4 min 2. Sehingga 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Y ini didapatkan dari jumlah 0 dari ini. Sini. Kemudian untuk memperjelas lagi, kita akan membahas soal kedua. Dengan soal 116.218.112.223 dengan prefiks 26. Netmasknya 255.255.255.192. Kemudian didapatkan dari sini, dari netmask. Kemudian yang ini didapatkan dari biner dari ini. Kemudian di-N-kan sehingga mendapatkan hasil demikian. Kemudian untuk WC seperti yang dapat dilihat di sini 255.255.255.255 dikurangi dengan desimal dari ini. Kemudian didapatkan hasil 0.0.0.63 dan untuk BC-nya dari WC dikurangi 116.18.112.223 sehingga didapatkan hasil 116.218.112.286. Kemudian untuk host awal 116.218.112.223 ditambah 1 sehingga hasilnya 116.218.112.224. Dan untuk host akhirnya broadcast dikurangi 1. Jadi 116.218.112.286 di minus 1. Sehingga hasilnya 116.218.12.285. Dan untuk range didapatkan 116.218.112.224 min 116.218.112.285. Dan jumlah host 2 pangkat 8 minus 2. Jadi 256 minus 2 sama dengan 254. 8 didapatkan dari jumlah 0 dari ini. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Venita. Saya akan menjelaskan tentang three-way handshake. Apa itu three-way handshake? Three-way handshake merupakan mekanisme yang diterapkan dalam TCP atau IP untuk memastikan paket data dapat terkirim dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol TCP bersifat connection oriented sehingga paket data tidak akan dikirimkan kecuali setelah pengirim dan penerima sudah sepakat dan siap untuk proses transfer data. Tujuan metode ini yaitu supaya dapat memainkan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling berubah ukuran TCP window. Babaknya dapat digambarkan sebagai berikut.
Host pertama yang ingin membuat koneksi akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan tag SYN diaktifkan kepada host kedua yang ingin diajak berbagi komunikasi. Yang kedua, host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga SYN kepada host pertama. Yang ketiga, host pertama selanjutnya akan memulai saling berubah data dengan host kedua. Selanjutnya, bagaimana cara kerja three-way handshake? Yang pertama, ketika dua host berkomunikasi menggunakan TCP, sambungan akan dibuat sebelum data dapat ditukar. Yang kedua, memastikan perangkat tujuan ada dalam jaringan. Yang ketiga, verifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki servis yang aktif. Yang keempat, menginformasikan perangkat tujuan bahwa sumber bermaksud mendirikan sebuah sisi komunikasi pada nomor port tujuan. Dan yang terakhir, setelah komunikasi selesai, sesi ditutup dan sambungan diakhiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.